yataqaddaman adukum, jangan mendahului salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan bisaumi yaumin, dengan berpuasa pada satu hari, au yaumaini atau 2 hari, illa ayyakuna rajulun, kecuali ada orang itu kana yasumu saumahu, dia berpuasa puasanya, falyasum, maka berpuasalah dalikal yaum, pada hari itu. Maka itulah dari ulama ahli sunnah wal jamaah tidak mau berpuasa, karena berpuasa sebelum ru'yatul hilal itu tidak diperbolehkan. Jadi banyak alasan-alasannya, sehingga ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah itu selalu berpegang pada ru'yatul hilal. Termasuk dalam hadis ini, Allah melarang kita mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari. Jadi kalau tanggal 30 Ramadan, tanggal 30 Sya'ban itu belum Ramadan. Nah, sedangkan tanggal 30 Sya'ban itu tanggal yang meragukan. Setiap tanggal 30, tanggal 30 Ramadan tanggal yang meragukan. Tanggal 30 Syawal tanggal yang meragukan. Tanggal 30 Dzulqa'dah tanggal yang meragukan. Sampai tanggal 30 Dzulhijjah. Setiap tanggal 30 bagi kita ada tanggal yang meragukan. Jadi kalau tanggal 30 Ramadan kelihatan bulan, itu berarti 1 Syawal. Kalau tanggal 30 Ramadan tidak kelihatan bulan, itu berarti masih bulan Ramadan, jangan berlebaran. Tanggal 30 Sya'ban itu tanggal yang meragukan. Kalau betul-betul tanggal 30 Sya'ban kemudian kau berpuasa, haram. Jangan mendahului Ramadan siapapun saja. Oleh sebab itu kita hati-hati. Karena tinggal tanggal 30 Sya'ban itu tanggal yang meragukan. Kalau tidak kelihatan bulan, dia berarti tanggal 30 Sya'ban. Tidak boleh kita puasa. Kalau kelihatan bulan, maka berarti itu 1 Ramadan. Sya'bannya cuma 29. Jadi sebenarnya gampang saja itu kalau kita memakai dalil-dalil yang lebih kuat, sehingga kita selalu tanggal 30 Sya'ban itu selalu kita melihat bulan. Kalau tanggal 30 Sya'ban kelihatan bulan, maka 30 Sya'bannya batal, itu menjadi 1 Ramadan. Kalau tanggal 30 Sya'ban hilal tidak kelihatan, maka berarti itu masih 30 Sya'ban, belum Ramadan. Jangan puasa. Nah, ini dalam larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu qabla Ramadan. Jangan kau berpuasa sebelum Ramadan. Sumu li ru'yatihi. Jadi hadis-hadisnya kalau dibaca oleh saudara-saudara kita dari Muhammadiyah ini, sangat banyak hadis-hadis yang memperkuat ru'yat. Sedangkan hadis-hadis yang menyuruh hisab kagak ada. La tasumu qabla Ramadan. Sumu li ru'yatihi. Jangan kau berpuasa sebelum Ramadan. Tanggal 30 Sya'ban itu kalau tidak kelihatan bulan Sya'ban, jangan puasa. Sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kau pada saat melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan berbukalah, artinya berlebaran di sini yang dimaksud li ru'yatihi, karena melihat bulan 1 Syawal. Kalau tanggal 30 Ramadan bulan tidak kelihatan, berarti 30 Ramadan, jangan berlebaran. Kalau tanggal 30 Ramadan kelihatan bulan, maka itu menjadi tanggal 1 Syawal, berlebaranlah. Ini hadis-hadis yang kuat. Ya, sekarang saya contohnya bisa, kalau saya bilang ilmu falak itu 99% benar.
tapi 1% error. Termasuk ramalan BMKG. Ramadan ini akan hujan deras terus. Kita mulai Senin, Selasa, Rabu, sekarang ini 3 hari panas. Mulai tadi pagi nggak ada awan. Kemarin juga. Sehingga saya ngaji, karena ngaji saya di atas Gunung Salak, Gunung Gede, bersih kayak baru dipel dari jauh. Gunung itu indahnya dari jauh. Kalau didekati jurang-jurang itu. Tapi kalau dari jauh halus. Iya kan? Saya ngaji, matahari masih putih, menerangi Gunung Gede, menerangi Gunung Salak, tak ada awan segumpal pun. Saya ditegur, Pak Kiai, sudah 5:30. Saya sangka masih jam 4, masih 4:30 dari bersihnya itu. Nah, berarti ya ada errornya. Ya, kita tidak selalu. Maka saya katakan ilmu falak itu 99% benar, tapi error pasti ada. Saya yang sudah 83 tahun selama mengikuti, kadang dikatakan akan terjadi gerhana sempurna, artinya matahari tidak kelihatan sama sekali, sehingga kayak jam 12 malam. Tapi ternyata cuman gerhana sebagian. Kadang-kadang dikatakan akan terjadi gerhana bulan, malah tidak ada gerhana. Tapi yang semacam itu jarang. 99% benar. Kalau dikatakan terjadi gerhana bulan, benar terjadi gerhana bulan. Dikatakan gerhana matahari terjadi, benar terjadi. Tapi kadang-kadang ya 100 yang benar, 1 salah. Ya. Nah, maka bagi kita tidak meyakinkan 100%. Yang kita khawatirkan, takut kita puasa pada tanggal 30 Ramadan. Itu hukumnya dosa. Hukumnya dosa itu. Nah, itu yang kita hati-hati. Jadi berpuasa, takut berpuasa, niat puasa Ramadan tanggal 30 Sya'ban. Maka harus yakin. Jadi kita ini mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi. Faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Barang siapa yang menyaksikan adanya bulan, maka puasalah. Saudara-saudara saya dari Muhammadiyah tetap saya hormati, karena dia yakin ketika tanggal 10 Sya'ban, dia yakin 1 Ramadan dia puasa. Dia yakin tapi tidak menyaksikan bulan. Dia yakin kalau itu 1 Ramadan tapi tidak menyaksikan bulan. Nah, kalau kita puasa hari Selasa, kita yakin Ramadan dan melihat bulan. Karena pesan-pesan dunahu, kalau itu tertutup, karena adanya wayayatun wa in fa in halat wayayatun, kalau menghalangi awan bawah, fakmilu, maka sempurnakan oleh dia, maka sempurnakan oleh kalian 30 yauman, 30 hari. Itu sudah jelas pesan Rasulullah itu. Jadi kalau kau tidak bisa menyaksikan hilal tanggal 30 itu, tidak bisa menyaksikan karena tebalnya awan, maka tidak usah kau anggap tanggal 1 itu. Sempurnakan Sya'bannya 30 hari. Kalau Ramadan
sempurnakan Ramadannya 30 hari. Misalnya nanti pada tanggal 30 Ramadan terjadi mendung, tidak mungkin dilihatnya bulan, sempurnakan Ramadannya puasa 30. Karena takut meragukan. Nah, tapi kalau sudah yakin, persilahkan. Nah, ya itu. Tapi kita harus dengan yakin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Jadi banyak hadis-hadisnya ini. Bukan hanya 1-2 riwayat hadis. Banyak riwayat-riwayat hadis yang menyuruh puasa li ru'yatihi. Sampai Rasulullah melarang puasa sebelum Ramadan. Puasa tanggal 30 Sya'ban haram. Tapi saudara-saudara kita Muhammadiyah sudah yakin itu tidak 30 Sya'ban, yakin 1 Syawal, persilahkan. Lah kami tidak. Karena kami diperintahkan puasa melihat bulan, menyaksikan adanya bulan. Kalau jelas ada bulan, kita puasa. Tidak ada bulan, kita sempurnakan 30. Ada bulan, berarti sudah masuk bulan Ramadan. Kalau hilal Ramadan, masuk hilal Syawal. Karena pergantian tanggal yang saya katakan pada anak-anakku, tanggal itu terjadi setelah maghrib. Kalau sebelum maghrib katakan tanggal 8 Ramadan, tanggal 9 Ramadan kayak sekarang ini, kita 9 Ramadan, begitu maghrib menjadi 10 Ramadan. Itu perubahan tanggal. Dan benar itu perubahan tanggal itu. Jadi tanggal 10 Ramadan habis dengan masuknya waktu maghrib. Dari maghrib sampai besok maghrib itu tanggal 10. Nah, berbeda dengan tahun Masehi. Berbedanya tanggal jam 12.00. Jam 12 masih tanggal 10. Dan jam 12 lebih 1 menit tanggal 11. Maka sedunia kalau sudah jam 12 lebih 1 menit, seluruh dunia sudah mengucapkan selamat pagi. Padahal masih gelap. Bayangkan 12:30 selamat pagi. Otak sehat mesti enggak menerima itu. Ya tapi sudah jadi kebiasaan, ya sudahlah kita terima aja. Masa jam 12:30 kita mengucapkan selamat pagi? Masih kurang 6 jam. Ya sudahlah, itu namanya kalau kita pandang salah kaprah. Salah kaprah itu sulit untuk diperbaiki. Untuk memperbaiki salah kaprah itu sulit. Ada di mana ibu? Masak nasi. Jelas salah itu. Enggak ada masak nasi dimasak. Yang benar masak beras untuk jadi nasi. Tapi sudah biasa itu. Kita salahkan 7 kali tidak akan berubah. Karena itu namanya salah kaprah. Salah kaprah itu nggak usah diperbaiki. Sungai mengalir. Kalau sungai mengalir nabrak rumah. Tidak ada sungai mengalir itu. Yang ada air sungai. Kalau sungainya yang mengalir, rusak kampung itu. Itu namanya salah kaprah. Orang mengatakan ya sungai mengalir. Sebenarnya bukan sungainya yang mengalir, air sungai mengalir.
Di mana ibu? Masak wedang. Wedang gak usah dimasak, diminum. Masak air untuk wedang itu betul. Tapi itu gak usah disalahkan. Sudah salah kaprah. Kayak orang berkata alim ulama. Alimul ulama itu orang yang paling alim. Iya kan? Tapi di Indonesia sudah menjadi istilah alimul ulama, alim ulama, para alim ulama. Nah, sekarang ada juga yang berubah, para alim dan para ulama. Saya pikir ya saya salahkan, memang itu benar. Tapi di Indonesia kata-kata alim ulama ini sudah menjadi istilah. Sebenarnya secara bahasanya memang tidak benar. Para alimul ulama itu berarti ulama yang paling alim satu aja. Tapi di Indonesia kata-kata alim ulama itu sudah menjadi salah kaprah. Kayak sungai mengalir, kayak masak nasi, itu namanya sudah salah kaprah. Gak usah diperbaiki salah kaprah itu. Kalau bagi saya, bagaimana memperbaikannya mungkin perlu berabad-abad tahun itu. Untuk membiasakan air sungai mengalir dengan sungai mengalir, itu susah merubahnya itu. Orang tetap akan berkata sungai mengalir, sungai mengalir. Untuk dirubah air sungai mengalir mungkin perlu 100 tahun. Itu kalau mereka kompak membiasakan. Kayak di sini misalnya, di pondok sudah kami biasakan air sungai mengalir. Jangan berkata sungai mengalir. Nggak ada lagi kata-kata sungai mengalir. Sungai tidak mengalir, diem. Yang mengalir itu airnya. Apa nanti orang lain mau ngikutin kita? Belum tentu. Jadi namanya bagi saya salah kaprah. Maka saya tidak merubah. Karena sudah menjadi istilah di Indonesia alimul ulama, para alim ulama. Itu menjadi istilah sudah yang dimaksud seluruh ulama. Nah, kalau ditinjau dari segi bahasanya keliru. Para alim ulama, apalagi kalau dimutofkan alimul ulama, itu artinya orang yang paling alim di antara ulama itu. Tapi di Indonesia sudah menjadi istilah alimul ulama, para alim ulama, itu menunjukkan para ulama semua. Nah, itu sudah menjadi istilah. Maka saya tidak merubah, walaupun di antara beberapa kiai lalu merubah para ulama dan para alim dan para ulama. Jadi tidak para alim ulama, saya tetap saja para alim ulama yang saya muliakan. Yang lain sudah merubah, ada tapi tidak semua merubah. Ada, saya dengarkan pidato kiai, para alim dan para ulama. Ini saya ngerti, oh saudara merubah kembali pada bahasa aslinya, benar. Tapi alim ulama itu sudah menjadi istilah salah kaprah. Kayak menanak nasi, sudah kaprah itu. Lalu nanti saudara pidato, oh ibu-ibu pemasak beras, mungkin diketawakan orang, padahal benar. Ibu-ibu para pemasak beras, benar, tapi diketawakan orang. Karena orang sudah biasa berkata ibu-ibu yang masak nasi. Masak nasi dimasak. Kalau nasi dimasak jadi apa? Jadi bubur. Nah, tapi itu kita harus mengetahui mana yang sudah salah kaprah. Gak usah dirubah. Walaupun mau dirubah, ya mungkin 1-2 orang yang merubah.
yang lain tetap aja berpegang pada salah kaprah itu. Nah, di sini dijelaskan kuat yang dikatakan la tasumu qabla Ramadan. Jangan kau puasa sebelum Ramadan. Tanggal 30 Syawal itu belum Ramadan. Kecuali kalau malam itu kelihatan bulan menjadi Syawal. Jadi tanggal 30 Syakban itu belum tentu satu Ramadan. Kalau puasa belum yakin dosa. La tasumu qabla Ramadan, sumu li ru'yatihi. Puasalah kau karena melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah karena kau melihat bulan. Wa in halat, apabila menghalangi di bawahnya, di bawah bulan itu wayayatun awan, fakmilu, maka sempurnakan oleh kalian salatina yauman 30 hari, baik Syakban maupun Syawal. 30 Syakban terhalang dengan awan, sempurnakan Syakbannya 30. Tanggal 30 Ramadan terhalang lagi dengan awan, sempurnakan Ramadannya 30. Itu menunjukkan ditekannya ru'yatul hilal. Dalam hadis-hadis Rasulullah itu ditekankan ru'yatul hilal, sampai apabila di sebelah barat awan pada tanggal 30 Syakban jangan puasa, karena 30 Syakban itu tanggal yang meragukan. Apa 30 Syakban, apa 1 Ramadan, tergantung ketika maghrib. Ketika maghrib tanggal 30 Syakban kelihatan bulan, 30 Syakbannya tidak jadi, lalu menjadi tanggal 1 Ramadan. Kalau tanggal 30 Syakban ketika maghrib tidak ada bulan, maka itu menjadi 30 Ramadan. Dilarang berpuasa. Ditekan kalau sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in halat dunahu wa yayatun faqilu salatina. Kalau terhalang di bawah bulan itu dengan awan, maka sempurnakanlah 30 hari. Syakbannya sempurna 30 hari, Ramadannya sempurna 30 hari. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Al-ghayatu bil ghin al-mu'jamah wa bil ya al-muthannat, min tahtu, dari bawahnya al-mukarrar yang diulang. Oh ya dua kali iya-nya, wa ya as-sahabatu, itu artinya awan. Sahabatun itu awan. Nah, itu tekanannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Apabila ada sisanya dari nisfu Sya'ban, fala tasumu, jangan berpuasa setelah nisfu Sya'ban itu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Maka tanggal 30 Sya'ban itu termasuk yang diragukan, jangan berpuasa 30 Sya'ban. Berpuasalah tanggal 1 Ramadan. Nah, itu hadis-hadis begini, ini banyak sekali hadisnya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahihun. Saya tidak tahu apakah saudara saya orang-orang Muhammadiyah itu banyak membaca hadis-hadis ini atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kalau kita baca hadisnya bukan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya bertambah yakin apa yang ambil kebijaksanaan oleh orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Tetapi saya membaca buku, benar atau tidak Allahu a'lam, tapi dicetak, saya punya di rumah, bahwa Muhammadiyah itu dari tahun 22 didirikan oleh Kiai almarhum Kiai Ahmad Dahlan sampai tahun 25 itu ibadatnya persis NU.
tarawihnya 20 rakaat, sembahyang idnya di masjid. Setiap subuh almarhum Kyai Dahlan pendiri Muhammadiyah kunut. Nah, yang saya baca riwayatnya setelah Kyai Dahlan, Allahumma firlahu, Kyai Dahlan itu sebagai seorang pejuang, seorang mujahid, kawannya Kyai Hasyim Asy'ari di Mekah. Ketika di Indonesia satu guru, baik Kyai Ahmad Dahlan maupun Kyai Hasyim Asy'ari gurunya kepada Kyai Haji Soleh Darat. Kyai Soleh Darat itu di Semarang. Setelah ngaji sama Kyai Soleh Darat, ilmunya Kyai Dahlan dan ilmunya Kyai Hasyim Asy'ari satu ilmu, satu guru. Kemudian beliau berdua pergi ke Mekah, belajar lagi di Mekah. Di Mekah gurunya sama, ilmunya sama. Pulang ke Indonesia tahun 22, Kyai Dahlan mendirikan organisasi dakwah yang namanya Muhammadiyah. Waktu itu NU tidak bikin organisasi, dan dengan Muhammadiyah sama. Karena Muhammadiyah waktu itu tarawihnya 20 rakaat. Menurut kitab yang saya baca, ada kitabnya fikihnya Kyai Ahmad Dahlan, fikihnya Muhammadiyah sebelum tahun 25. Itu kitab fikihnya ditulis dengan huruf Arab bahasa Indonesia. Sebelum tahun 25. Nah, di situ saya baca fikih yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah berdasarkan ibadahnya Kyai Dahlan, tarawih 23 rakaat dengan witirnya. Subuh baca kunut, sholat id di masjid. Baru ada perubahan Muhammadiyah ini setelah tahun 25 ketika didirikan namanya Majelis Tarjih. Lalu di situ fikih-fikih Syafi'i itu mulai dikatakan kurang kuat, sehingga akhirnya mazhab Syafi'i hilang, lalu didukung oleh Wahabi-Wahabi yang datang dari Mekah. Nah, semenjak itulah lalu ada perbedaan antara orang-orang Muhammadiyah dan para alim ulama. Oleh sebab itu tanggal tahun 26 ya, setelah Ibnu Su'ud menaklukkan Mekah Madinah dan ada rencana untuk menggusur kuburan Nabi karena dianggapnya orang ziarah itu syirik. Kemudian disitulah Kyai Hasyim Asy'ari mengutus 3 utusan, termasuk Kyai Wahab, termasuk Al-Qanawi guru Mesir, termasuk Kyai dari Pekalongan, untuk menemui Ibnu Su'ud supaya kuburan Nabi tidak dihancurkan, tidak digusur. Itu mau diratakan dengan bumi. Dianggap yang ziarah kubur itu musyrik. Setelah diutus 3 orang dari ulama-ulama NU menghadap Ibnu Su'ud, terjadilah perdebatan yang akhirnya menghasilkan kita benar, bukan menang. Kita benar, karena kita benar kuburan Rasulullah tidak digusur. Maka sebenarnya adanya kuburan Rasulullah sampai sekarang ini jasanya ulama-ulama NU untuk seluruh dunia. Mulai situlah lalu sering terjadi perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah. Ketika tahun 22 sampai tahun 25 tidak ada perbedaan. Kyai Dahlan itu tidak ada perbedaan dengan ulama NU itu, pendirinya. Tapi setelah itulah terjadi perubahan-perubahan. Setelah masuk diantaranya orang-orang dari Minangkabau yang ada berbau Wahabi itu, dalam buku yang saya baca Allahu A'lam Bishawab.
Jadi kalau seandainya Muhammadiyah kembali kepada keitahanan pendirinya, selesai. Nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, yang ada umat Islam Indonesia. Kapan itu terjadi kira-kira ya? Ya, satu saat mudah-mudahan. Jadi memang semua organisasi itu kadang-kadang dari awal dengan kelanjutannya itu agak sedikit berbeda. Wa an Abi Yaghdhan ya. Wa an Abi Yaghdhan Ammar ibni Yasir radhiyallahu anhu man shaumal yaumal ladzi yusyakku fih faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih dahsyat lagi hadis ini. Man shaumal yaum, barang siapa yang berpuasa pada satu hari alladzi yusyakku fihi, yang diragukan hari itu. Hari itu diragukan apa 1 Sya'ban, apa 30 Sya'ban, apa 1 Ramadan. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan itu, faqad asa, maka dia telah bermaksiat kepada siapa? Abul Qasim. Abul Qasim siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kadang-kadang baca sholawat iya Abul Qasim, itu asal Rasulullah. Mungkin baru sekarang kamu tahu kalau Abul Qasim itu lakopnya Rasulullah. Nah, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak mendurhakai Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahihun. Nah, jadi hadis-hadis ini sangat banyak sekali. Bukan 1-2 hadis, sangat banyak sekali hadis ini. Yang meriwayatkan jangan berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban, tapi berpuasalah pada tanggal 1 Ramadan. Bagaimana caranya? Kalau tanggal 30 Sya'ban itu pada waktu maghrib kelihatan bulan, 30 Sya'bannya tidak jadi, menjadi tanggal 1 Ramadan. Nih saya jelaskan. Dan nanti di masyarakat itu kalau kamu bertemu apa ru'yat apa hisab, nah, sudah saya tegaskan. Tapi tepat kita menghargai saudara kita Muhammadiyah yang yakin kalau hisab itu 100% benar. Kami tidak. Hisab tidak 100% benarnya. Benarnya hisab itu menurut kita 99,% 1% bisa error. Kalau misalnya ditingkatkan, katakan ilmu falak itu hisab itu 99,9% benar, 0,1% error. Wah, itu sudah terlalu tinggi, itu sudah 99,9% benar, tapi 0,1 error. Nah, itu kurang jelas penjelasan saya ini. Saya tidak mengingkari hisab, justru saya menyatakan hisab itu sangat penting dalam rangka membantu ru'yat. Dengan adanya hisab maka ru'yat terbantu. Ya, mengapa kita tidak mau puasa 30 Sya'ban? Ini hadisnya. Wa an Abi al-Yaghdhan Ammar ibni Yasir radhiyallahu anhu, man shamal yauma alladhi yusakku fihi. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan hari itu. Hari apa itu? 30 Sya'ban. Orang yang berpuasa pada hari itu faqad asa. Asa yaksi telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis ada sahihun. Nah, ini kalau kita melihat kepada sebelah timur itu kayak masih jam 3 siang itu.
Lihat ke timur itu. Ya. Padahal sudah jam 5 kurang seperempat. Jam 5 berhenti. Kasihan antri tempenya. Ya, masih memikirkan kamu saya ini. Mau anak sekian, dapurnya di situ. Antri kayak apa saya bayangkan ini. Babu mayuqalu inda ru'yatil hilal. Nah, ini jadi sampai babnya bab ru'yatul hilal. Babu mayuqalu, bab apa yang dikatakan inda tatkala ru'yatil hilal, melihat bulan. Apa yang dikatakan ketika melihat bulan itu? Kamu termasuk melihat bulan. Nah, apa yang dikatakan? Kita makmum. Saya nggak pernah ikut melihat bulan itu, kan sudah diwakili oleh 100 titik, ya. Sukabumi, Banten, Jakarta saja banyak, termasuk Cakung, nah, lalu Jawa Tengah, Jawa Timur, dari pantai selatan sampai utara, Gresik keluar, itu angkatan laut siap untuk neropong bulan. Setiap tanggal 30 Sya'ban. Setiap tanggal 30 Sya'ban. Karena tanggal 30 Sya'ban itu yang meragukan. 30 Sya'ban apa 1 Ramadan? Tergantung. Kalau waktu maghrib tidak kelihatan bulan, maka itu nama 30 Sya'ban. Haram berpuasa. Kalau pada waktu maghrib kelihatan bulan, tidak jadi. 30 Sya'ban menjadi tanggal 1 Ramadan, kita siap tarawih. Maka setiap tanggal 30 Sya'ban kita tarawih nunggu. Tarawih enggak? Ya tunggu. Kalau nanti Menteri Agama mengumumkan 1 Syawal, biar terlambat, kita sembahyang tarawih jam 9, enggak bisa terlambat jam 10. Kalau dulu zaman saya masih di SD, itu tarawih bisa jam 11, bisa jam 12. Karena dulu hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah susah. Kita di daerah itu nunggu berita dari Jakarta. Mulai jam 8 kita sudah nunggu, belum tarawih itu. Jam 9, kadang-kadang jam 11 malam baru datang berita dari pusat, dari Jakarta. Jatuh salat jatuh besok pagi. Nah, kita tarawih, yang tarawih, yang tidak tarawih, yang tidak tarawih. Nah, yang takut kehilangan tarawihnya, setelah itu dia tarawih. Setelah jam 11 malam. Nah, kalau sekarang alhamdulillah teknologi sudah canggih. Pada sebelum jam 8 kadang-kadang kita sudah mendapat berita dari Departemen Agama jatuhnya 1 Syawal. Nah, langsung kadang-kadang kita tarawih tidak nunggu tengah malam. Babu ma yuqalu inda ru'yatil hilal. Bab apa yang dikatakan ketika melihat hilal. Nah, saya nggak pernah ini, karena saya nggak pernah melihat hilal sepanjang hidup saya. Sudah 80 tahun saya hidup nggak pernah saya melihat hilal. Makmum saja sama pemerintah. Nah, ini beritanya nanti, di Gresik kelihatan bulan, sudah disumpah. Nah, baru saya puasa. Kadang-kadang di Sukabumi Selatan melihat bulan di Pelabuhan Ratu, saya puasa. Karena yang melihat bulan itu ribuan orang se-Indonesia itu. Saya makmuman dalam soal hilal itu. An Talhah Ibnu Ubaidillah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal qala Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah hilalu rusdin wa khairin rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
Itu yang wajib dikatakan orang yang melihat bulan paling awal. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, adapun Nabi idza ra'a al-hilala, apabila Nabi itu melihat hilal, qala, maka bersabda Nabi, Allahumma, ya Allah, ahillana, perlihatkan, tampakkan kepada kami bil amni, dengan keamanan. Jadi mudah-mudahan hilal membawa hilal yang aman, aman dari segala ketakutan, baik ketakutan dunia dan ketakutan akhirat. Kami aman dari segala ketakutan, baik ketakutan dunia maupun ketakutan akhirat. Wal iman, mudah-mudahan ini hilal ini membawa iman, wassalamah, dan membawa keselamatan, wal Islam, dan membawa Islam. Rabbi wa rabbuka, Tuhanku dan Tuhan kau. Rabbi wa rabbuka hilala rusdin, inilah bulan yang membawa petunjuk, wa khairin, dan kebaikan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Sampai doa ruqyahnya ada. Kalau orang yang hisab tidak ada doa ruqyah itu. Karena dalam hisab itu cuma keyakinan. Saya yakin 100% menurut ilmu falak bahwa besok Ramadan, tapi dia tidak menyaksikan hilal. Ini saya ulang-ulang sama kamu, supaya di masyarakat tidak usah berdebat, tinggal kepada keyakinannya masing-masing. Nah, kalau kita melihat bulan, kita yakin 100% ini hari Ramadan, saya melihat bulan. Nah, dengan doa ketika melihat bulan, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, perlihatkanlah hilal itu kepada kami atas keselamatan, keamanan kami, bil amni, dengan aman, aman daripada ketakutan dunia dan ketakutan akhirat. Wal iman wassalamah wal Islam, Rabbi wa rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu, hilal rusdin, inilah hilal yang membawa petunjuk, wa khairin, dan kebaikan. Artinya masuk bulan suci Ramadan. Ini jadi jelas, ini segala hadisnya, bukan hadis 1, 2, 3, berpuluh-puluh hadis yang menjelaskan tentang ru'yatul hilal. Jadi kalau mau kembali ya kepada saudara-saudaraku dari Muhammadiyah, kalau mau kembali kepada fikihnya pendirinya Kiai Dahlan, ya sama dengan NU, nggak ada beda. Nah, maka itu waktu berdiri Muhammadiyah, Kiai Hasyim Asy'ari termasuk mendukung, tidak ada perbedaan, karena Kiai Hasyim Asy'ari tahu siapa Kiai Dahlan itu. Kiai Dahlan itu dengan Kiai Hasyim Asy'ari satu guru, satu ilmu, dan kedua-duanya menjadi pejuang di Indonesia ini. Kiai Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah, tapi syariatnya sama dengan NU. Kemudian setelah datang Wahabi, lain dengan berdirinya NU. Kalau berdirinya NU itu karena adanya faham Wahabi di Saudi yang ingin menggusur kuburan Rasulullah, mau diratakan dengan tanah, karena dia menganggap orang ziarah kubur itu musyrik. Dia barangkali tidak membaca untunahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Diperintah ziarah kubur itu oleh Rasulullah. Permulanya dilarang. Untunahaitukum an ziyaratil kubur. Saya, kata Rasulullah, melarang kalian ziarah kubur. Mengapa dilarang ziarah kubur? Karena akidahnya para sahabat belum mantap. Larangan itu awal Islam, tapi setelah akidahnya para sahabat sudah mantap, tauhidnya mantap, fazuruha,
maka kalian hendaknya berziarah ke kuburan. Ziarah kubur perintah Nabi. Tapi ziarah kubur yang bagaimana? Ziarah kubur mendoakan orang yang mati, bukan minta sama orang mati. Saya pernah berdialog langsung dengan Syekh bin Baz, orang pertama di Saudi. Namanya Syekh bin Baz. Orangnya buta sejak dalam kandungan, tapi anehnya hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim dalam keadaan buta. Itu kalau tidak karunia dari Allah, tentu tidak. Itu sudah karunia dari Allah. Alim, Imamul Akbar daripada Wahabi. Saya langsung berdialog. Syekh bin Baz, ma hukmu ziaratil qabr? Langsung haram. Al qabru la yanfa wa la yadur. Itu jawaban Syekh bin Baz. Ketika saya tanya, ya Syekh, ma hukmu ziaratil qabr? Haram. Al qabru la yanfa wa la yadur. Li ayyi syai'in anta tazur al-qabr. Kemudian saya jawab, ya Syekh bin Baz, qara'tu fil hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam zara baqi qubaila Ramadan sanawiyan, bimakna anna Rasulullah yazur qabr baqi kulla sanatin qubaila Ramadan fi akhir Sya'ban. Faqala Syekh bin Baz, az-ziyaratu al-masyru'ah la ba'sa bihi. Az-ziyarah al-masyru'ah. Lalu saya tanya, ya Syekh bin Baz, ma hiya az-ziyarah al-masyru'ah? Nahnu nazur al-qubur, nahnu nad'u lahum wa nahnu la nad'uhu. Ziarah kubur yang disyariat oleh Islam, kita mendoakan orang-orang yang di kuburan, bukan minta sama kuburan. Paham? Saya katakan, saya di Indonesia ziarah Wali Songo, tapi saya tidak pernah minta sama Wali Songo. Saya cuma mendoakan, mudah-mudahan para auliaullah ini yang merupakan pejuang-pejuang di tanah Jawa, yang mengislamkan tanah Jawa tanpa penumpahan darah, itu karena Wali Songo. Tidak ada penumpahan darah. Yang waktu itu Jawa masih berbaju Hindu, ada yang berbaju Buddha. Mereka siap menanggalkan baju Hindunya dan menanggalkan baju Budanya, kemudian memakai baju Islam tanpa penumpahan darah. Inilah Wali Songo. Saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh bin Baz baru berkata kepada saya, ya Syekh Syukron, in kunta aliman fasna ma syi'ta. In kunta aliman fasna ma syi'ta. Lalu saya bertanya tentang tawassul. Ya Syekh bin Baz, ma hukmu tawassul? Faqala syirkun haram. Saya diam. Tapi saya tenang. Diskusi itu jangan emosi, tenang. Saya tenang. Lalu saya berkata kepada Syekh bin Baz, qara'tu al-hadis fi awali kitab Riyadhus Shalihin fi tawassul. Salatatu anfar dahalal ghar
thumma yadarit al-hajar al-kabir hatta yasudda babal ghar. 3 orang masuk gua, kemudian menggelundung batu besar menutup lubang gua sehingga ketiga-tiganya tidak bisa keluar. Wa kullu wahid yad'u bil wasilah. Al-awwal yad'u bil walisati bibiril walidaini. Apa doanya yang pertama? Yang berbakti pada orang tua. Ya Allah, kebiasaan saya memeras susu, apa kambing apa unta tidak dijelaskan, dan saya tidak pernah minum susu ini kecuali kedua orang tua saya sudah minum. Suatu ketika ya Allah, saya mencari rumput kejauhan sehingga saya pulang kemalaman, kedua orang tua saya sudah tidur, tetapi saya peras susu ini, kemudian saya pegang susu ini di gelas ini sambil menunggu kedua orang tua saya bangun, dan saya tidak mau minum susu ini kalau kedua orang tua saya belum minum. Menjelang subuh, kedua orang tua saya bangun, saya persilakan susu ini untuk diminum, baru saya ikut minum. Ya Allah, kalau sekiranya bakti saya pada orang tua saya termasuk amal baik, tolong ya Allah, mudah-mudahan batu ini terbuka. Tergeser batu itu, tetapi mereka berdua bertiga belum bisa keluar. Tapi berbakti pada orang tua bisa menggeser batu. Nah, yang kedua pakai tawassul. Ya Allah, saya mempunyai saudara misanan cantik. Ketika itu dia datang kepada saya mau pinjam duit. Saya jawab, boleh saya kasih pinjam duit dengan syarat kau tidur dengan saya. Ditolak oleh misanan saya, nggak mau dia. Suatu ketika barangkali sudah terpaksa datang lagi kepada saya mau pinjam duit. Saya jawab boleh, tapi kau tidur dengan saya. Baik, diterima. Pada saat dia sudah berada di kamar berdua, si perempuan berkata, ittaqullah, takutlah kau kepada Allah. Buduk-buduk saya berdiri, ya Allah, saya tinggalkan saudara misanan saya dalam keadaan telanjang. Saya takut berbuat zina. Kalau ini termasuk perbuatan baik, ya Allah, yang saya kerjakan, tolong ya Allah, supaya batu ini bergerak batu itu. Ini orang yang bisa mencegah kemungkaran pada saat mampu untuk berbuat mungkar, itu pahalanya gede. Kalau kamu tidak korupsi itu nggak ada pahalanya. Memang apa yang akan dikorupsi? Pada saat saudara menjadi bupati, pada saat sudah jadi gubernur, pada saat saudara jadi presiden, melihat duit di atas meja ada triliunan, mau ngerampok apa tidak? Nah, kalau kamu punya kesempatan untuk ngerampok dan kamu mau ngerampok dan ada kesempatan untuk merampok dan yang dirampok ada, tapi kau tidak mau merampok kepada itu pahalanya sangat besar di sisi Allah. Amin. Ya kalau kamu nggak korupsi, memang yang akan dikorupsi itu nggak ada. Mau korupsi apa? Nggak ada kan? Tapi pada saat kau mau korupsi, ada kesempatan korupsi, yang akan dikorupsi ada duit triliunan. Kesempatan korupsi ada, kemauan ada, tapi kau ingat kepada Allah. Ya Allah, saya ngerampok duit rakyat,
nanti saya dibakar di api neraka. Biar saya mau ngerampok, yang dirampok ada, kesempatan merampok ada, tapi saya tidak mau merampok karena Engkau ya Allah. Baru masuk surga. Iya kan? Nah, ini si laki-laki sudah di dalam kamar, kesempatan berzina bisa, dan mau berzina tidak ada yang menghalang-halangi. Tapi ketika itu, ketika si perempuan berkata, ittaqullah, takutlah kau kepada Allah, bulu kuduk berdiri, saya tinggalkan perempuan dalam kamar itu. Saya tidak mau berzina karena saya takut kepadamu ya Allah. Kalau sekiranya ini perbuatan baik saya ya Allah, diterima di sisi kau, tolong ya Allah supaya batu ini tersingkir. Tersingkirlah batu ini, tapi belum bisa keluar. Yang ketiga, tawassul. Doanya pakai wasilah. Yang ketiga, ya Allah, saya punya kuli kerja sama saya. Semua kuli itu saya bayar, kecuali satu yang tidak saya bayar. Bukan tidak saya bayar, dia pergi pulang setelah sekian puluh tahun. Kuli saya datang sama saya, Tuan, saya sekian puluh tahun dulu kerja sama Tuan belum dibayar, tolong bayar sekarang. Nah, oleh orang ini duitnya kuli tadi dibelikan kambing, dipelihara kambingnya anak beranak, dibelikan unta, untanya anak beranak, sudah puluhan unta dan puluhan kambing. Dia berkata, hai kuliku, apa yang ada di lembah itu, itulah ongkosmu, ambil semua. Oleh kulinya tadi diambil semua, kambing-kambing yang puluhan diambil, satu pun gak dikasih sisa. Tapi orang tadi berkata, ya Allah, alhamdulillah, diambil semua ya Allah. Memang hak dia. Saya satu kambing tidak punya hak. Saya amanah menjaga kepercayaan. Ini duit kuli saya, ini amanah. Saya belikan kambing, kemudian dari kambing saya belikan unta, sampai banyak seperti itu. Itu hak dia. Saya alhamdulillah diambil semua ya Allah. Saya tidak ada nyesel. Kalau ini ya Allah termasuk perbuatan baik saya, tolong ya Allah, tawassul dengan perbuatan baik saya, mudah-mudahan batu ini tergulir. Tergulirlah batu itu, keluarlah ketiga-tiganya. Nah, saya katakan di depan Benbas, ya Syekh Benbas, haula'i thalatha yatawassaluna bi amalihim fid du'a bil wasilah. Nah, yang waktu itu saya Benbas ma huwa wasilah syirkun haram. Limada anta tatawassal? Hal bainaka wa baina Allah hijab? Apa di antara kamu dengan Allah ada tutup? Saya jawab tidak ada. Mengapa kalau tidak ada, tidak langsung saja minta kepada Allah? Kok pakai wasilah? Kata Syekh Benbas, ketika saya jelaskan tentang hadis ini, apa Syekh Benbas bilang? At-tawassul bil a'mali sholihah la ba'sa bihi. At-tawassul bi amali sholihah la ba'sa bihi. Misalnya kamu baca Yasin, setelah baca ya Allah, mudah-mudahan dengan bacaan Yasin ini ya Allah kabulkan doa saya, enggak apa-apa. Wasilah bil amali sholihah. Ya kan? Kamu dikir kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan dikir saya ini ya Allah kabulkan doa saya. Innamat tawassul bil a'mali sholihah. Saya Benbas lalu berkata kepada saya, ya saya syukran at-tawassul bil a'mali sholihah la ba'sa bihi. Saya jawab, walidhalika ya saya Benbas nahnu natawassal bil anbiya, nahnu natawassal bir rusul, wa nahnu natawassal bil awliya wa bis sholihin, wa fil haqiqah nahnu tawassal bi a'malihim as-sholihah. Berkata lagi Benbas kepada saya, ya Syekh syukran, in kunta aliman fasna ma syi'ta. Jadi saya berdialog itu dengan apa?
gembongnya, dedengkotnya Wahabi, bukan dengan pengikut-pengikut yang ada di Indonesia ini. Saya langsung dengan saya bebas dan saya siap untuk berdialog dengan siapapun saja, dan sudah saya kerjakan. Pernah saya berdialog dengan mereka sebanyak 135 mubaligh Wahabi dari kerajaan Saudi yang dikumpulkan di puncak, berdialog dengan saya. Alhamdulillah, tidak ada yang membantah pendapat saya ketika itu. Nah, ini saudara anak-anakku tentang memantapkan ziarah kubur, memantapkan tawassul, bahwa itu seluruhnya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berapa kali lagi ya, masih banyak. Libur tanggal berapa? 27, 18 Ramadan. Nanti pulang di rumahnya seperti di pondok, tarawih, nanti libur bebas tarawih, bebas sembahyang malam, salah-salah bebas puasa. Ya, keluar dari pondok, di rumah kerjakan seperti apa yang di pondok ini. Inilah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.